saya live-kan di TikTok bagus. Nggak ada masalah. Udah pengen diganti itu. Udah terlalu lama itu HP-nya. Nantilah. Nanti, insya Allah, amin. Lanjut. Ya, Cakar Debat. Selamat pagi, Cakar Debat. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen, Bang? Saya Kristen. Ya purut. Kristen jangan salam, Bang. Nanti disapu bersih sama Yesus. Saya Kristen. Ya, saya Kristen. Apa mau kau tanya? Tidak akan kau bertanya sampai saya puas. Keren nih katanya, mantap. Bisa menjawab pertanyaan. Saya puas kau bertanya. Apa yang mau kau Oke, satu aja nih pertanyaan nih. Siapa nama Apa Tuhannya? pertanyaanmu? Ya, siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Tunggu. Biar aku apa? Di sini nggak ada sembunyi-sembunyi, nggak ada di kamar, nggak ada di goa, nggak ada di apa-apa. Di sini ribut doh, di sini nggak ada sembunyi-sembunyi, mau di kamar ketik istri atau di apa. Di sini bebas. Apa? Silakan bertanya. Silakan. Siapa nama Tuhannya? Ini jujur Bunda semua Maria? ini. Siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Nggak usah kau apa kan? Orang mabuk Siapa ini. Tuhannya Bunda Maria? Lae. Kalau lagi di rapot tua, Iya. nggak usah ikut debat lah, Lae. Udah denger. Ya, silakan dijawab. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Siapa Tuhanmu? Katanya mau menjawab, dasar goblok. Ini tipe kedua ini. Mabuk ini orang. Bukan masalah mabuk. Karena gini, dari tadi saya tiping di bawah terus. Kalian tidak Kau jawab ini lah, katanya mau misteri. ditanya. Ya jawablah Ya, itu. oke. Siapa? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Ya Allah. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Yesus bukan Tuhan. Yesus juga Allah. Nenekmu kiper. Nah. Kau kan lari ke nenek. Kau tanyakan apa yang mau kau tanyakan. Daripada sembunyi di bawah ketek istri ataupun di bawah rumah-rumah, lebih baik begini. Coba tunjukkan keberanianmu, artinya begini. Walaupun tidak sependapat dengan kita, halus, tidak emosi. Jangan kali pula lah kau, kan ini kali lah. Jadi bicara itu jangan kali terlalu banyak kali pula lah itu kan. Kan nggak enak Oke, boleh kau disampaikan tanyakan. gitulah. Karena disampaikan kali nggak bagus lah itu. Jadi Karena dari terlalu kalian kali pun pula lah kau orang bicara. Muslim sudah mengatakan waktu saya masuk debat, saya orang baik. Kalian mengakui saya orang baik. Jangan pula kali begitulah kau lah. Sudah lah. Coba tanya, apa yang mau kau tanyakan? Bentar. Apa rencana lah selanjutnya lah? Selanjutnya yang pengen saya inginkan, bagaimana supaya kalian itu sadar sebagai manusia. yang mabuk siapa disuruh kita sadar, dia sendiri yang nggak sadar, gimana sih Lele? Coba tanya Bang Hedi kapan dia rencana meninggal. Begini. Ya. Kami artinya begini. Kalau kami mau minum apapun, mau ke mana, kami kontrol. Artinya daripada kalian kalau nggak pas omongan langsung apa. Tapi kalian
artinya ajak kawan begini begono. Itu orang mabuk ini. Itu nggak pas. Kalau memang kalian yakin bahwa Tuhan bersama kalian, nggak usah ngajak-ngajak yang lain lah. Dia kan yakin Tuhan bersama kalian, nggak usah ngajak-ngajak yang lain. Sendiri, kan Tuhan bersama kalian loh. Oh ya, Tuhan bersama kalian, ngapain ngajak-ngajak yang lain? Jadi kami pun, artinya kami mengalah. Terserah kau lah. Terserah kalau Kapan dia meninggal? sejujurnya yang kami bilang. Inilah Allah yang kamu puji-puji. Sejujurnya yang kami bilang, kami nggak bersembunyi di bawah ketiak istri ataupun di bawah gua. Kami itu jujur. Tidak bersembunyi Coba ditanya di Bang bawah Ali, kapan ketiak dia mati? istri ataupun di rencana? bawah gua. Le, kapan rencana dikubur? Hah? Kapan kau rencana mau bukan dikubur? Yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau masalah dikubur itu ya kadang-kadang kan manusia ini kan walaupun jahat kadang-kadang panjang umurnya. Tapi kau harus Jadi siapkan kalau dulu. kau dendam Le. sama aku, kalau kau nggak suka sama aku, jangan kau tanya kapan dikubur. Tapi kau harus siapkan dulu baju baru, Le. Jas Kalau baru, kau Le. tanya orang tuamu kapan dikubur, kau kan sakit hati kan? Sakit hati kau kan? Kau jaga perasaanku, ku jaga perasaanmu. Udah beli dasi, Le. Udah beli dasi kupu-kupu, Le. Kau jaga perasaanku, ku jaga perasaanmu. Main hati lu, jangan baperan lu. Kalau mabok sih mabok, tapi jangan baperan lu. Oh bukan masalah mabuk gini. Sekarang gini, gak usah mabuk. Artinya gini, kau itu dosamu atau kau pernah berbohong. Ketemu dompet pun atau 1.000 perak di jalanan merahnya matamu. Siapa yang menebus kau? Kutanya dulu kau. Siapa yang menebus kau? Di jalan ketemu harga 100 atau 50 perak, 20 perak ataupun 50 perak. Kalau kau ambil 50 perak itu, siapa yang menebus kau? Siapa yang menebus? Saudara Cakar. Oke. Halo. Halo. Saudara Cakar. Dengar suara saya, Bang. Kapan rencana meninggal dunia? Moderator gurunya yang gedein. Nggak tahu kapan aku meninggal dunia. Hanya Tuhan yang tahu. Iya. Kapan rencananya, maksudku? Rencananya kapan? Oh, kau lah dulu kutanya. Kapan kau mau meninggal dunia? Aku nggak ada penebus. Kami ada penebus loh. Nah itu Oh, makanya Yesus. kutanya kapan rencananya? Kapan Nggak rencananya tahu, meninggal kami. dunia? Nggak tahu. Tapi kau bersembunyi Rencana. Bukan Di tahu, kamar kau pertanyaan saya bersembunyi. kapan rencana? Kapan Muhammad dibangkitkan? Kapan kau rencanakan meninggal dunia? Kasih tahu. Katanya sudah ditebus. Si Muhammad aja meninggal, nggak tahu kapan dia meninggal. 3 hari dia termonang maning. Nabi Muhammad pun Yang juga tidak begitu. ditebus. Memang iya. Yang ditebus itu kamu kan, makanya saya tanya Kau kapan kau percaya rencana nggak kalau meninggal dunia? diajari mamamu kau atau bapakmu bahwa diajari kau ikuti apa yang diajari bapakmu atau mamamu. Percaya nggak kau jadi pandai? Terus kapan rencanamu meninggal dunia? Boleh. Kapan kau meninggal dunia? Rencanamu kapan meninggal dunia? Orang tanya baik-baik kok. Rencana kau bilang. Nah, Iya. orang bodoh, Kali si orang Jumi. rencana mau mengatakan meninggal dunia. Ya kan Gini, saya Le. bertanya, kapan Gini, Le. rencananya kau Macam meninggal nggak apa-apa, dunia? nggak ada pengetahuan si Jume ini.
Orang tanya baik-baik kok emosi kalian ini. Ah, Bukan emosi. Sini lah lu. Kau Ya kan aja saya yang nanya emosi sopan. main penggal-penggal. Tapi kalau main penggal-penggal kau datang kau akunya sendiri. bertanya baik-baik sama kau. Datang kau sendiri ke Kapan sini. kau rencana meninggal dunia? Itu Enggak, pertanyaanku. kau bersembunyi atau korek-koreokan. Datang kau sendiri. Sama kayak gini loh, Jul Kipli. Bodat. Iya kan Kapan kau kamu itu ditabrak musuh? orang kau kan udah Ini kau ajari. ditebus. Kalau kau memang artinya hamba Tuhan, hamba Allah. Makanya kau saya bertanya, Apa kawan Ini Kapan kau rencana sama kalian Jul mati? Kipli Juma. kapan Jul Kipli rencana Juma, aku aku mau nanya mati? sama kamu. Oh, kapan Kau mau Pertanyaan mati? sederhana. Kapan kau Rencananya mati Kau kapan? pun tersonggot. Ketika mau mati kamu mengandungi, tersonggot kau. Iya, saya kan cuma Kalau kamu bertanya. mau mati, Sopan kamu ya, aku kau bertanya. kasih mau mati. Kapan rencananya kamu mati? Kapan mau mati? Udah mati mau atau tidak? Kapan rencanamu mati? Orang tanya kok emosi. Bukan Kenapa yang gitu. emosi? Kau yang emosi Juma. Iya, Juma. jawab aja, jawab. Bukan gitu saudaraku. Kapan mamamu mati? Kenapa kau bawa Kok mama? tahu? Kamunya Udah yang tahu. kutanya. Nah, Kau takut mati rupanya. saya enggak takut mati. Kau Ya yang udah takut makanya mati. saya tanya kapan rencananya. Kapan mamamu mati? Kapan mau mati? Kutanya Iya, dulu. kok tanya begitu? Tadi perasaan Anda menantang untuk ditanya. Kalau Gini aku aja kau lah, tanya Juma. aku Tuhan, bocah. Juma. Kalau aku Tuhan, kau Ini, bilang nanti Juma aku bukan pilih artinya- berhala. Artinya kau takut, artinya kau takut Dia jatuh mati rumah. gitu loh. Kalau tahu aku tuh, Artinya kalau kau takut aku mati. tahu bapakku atau mamaku mati, kau bilang nanti aku pilih berhala. Aku tanya kau kenapa mama pula kau bawa bodat? Kau yang kutanya. Biar sadar kau. Kau kan lahirnya dari mamamu Juma. Jadi ditanya abang Kapan ini, rencana kapan kalian mamamu mati? Oh, pertanyaan sopan kok. Kan kalian ini orang-orang yang sudah ditebus dosanya katanya. Bodoh kali kau Juma. Coba lah dulu di mana bahasa sopannya Yang begitu, bodoh Wan? itu kau, orang ditanya kok malah lain ku jawab. Kapan rencana kau Apa, meninggal bodoh? dunia? Belajar nggak kau sih? Kenapa rupanya kau tidak punya Gini, rencana? gini. Karena kau takut Kau itu mati. mengenal Katanya kau sudah agama. ditebus, berarti kau ragu. Gini loh. Kau itu mengenal agama. Kau dilahirkan. Kalau kamu sendiri ini Agamamu Islam. Kau dari ini mana yang kau? bicara ini siapa ini? Anton. Kau kelainan tahun berapa Oh. kau? Aku. Kau kelainan Tahun tahun berapa mau? berapa? Iya. Kita pembicaraan. Bukan perlu kita tanya tahun Oh, berapa. orang tanya serius, kenapa ngamuk kau? Oh serius. Kamu itu kelainan tahun Aku berapa? 88. Kau berapa? Sudah lama rupanya kau mengalami kelainan. Kau aja kelainan. Yang Lah dibahas. kan saya tanya, Kau jawab apa? kamu kelainan tahun berapa? Kau bilang kelainan dari tahun 88. Kelainan. Berarti sudah atau lama kau kelahiran? kelainan ini. Kelainan, bodat. Ah bodoh kali kau. Dari tadi kau Sekarang tanya gini, kelainan kok. Ku tanya samamu. Ya. Kau Jadi tahu udah itu berapa lama itu kau agamamu, kelainan, Islam, mengalami dari kelainan udah mana? berapa lama? Sudah berapa lama kau kelainan itu? Aduh. Kalau dari tahun 88. Error kayaknya kau ini. Iya. Gini loh. Lah, saya kan nanya, kau Ada, kelainan gini tahun loh, gini berapa? loh. Kau bilang Gini kelainan aja tahun lah. 88. Dengar aja. Berarti Gini kau aja, sudah Juma. lama kelainan. Jadi gini loh. Kau itu Pantas aneh. lah kau kayak gini. Kau ini buat Dengan live Citenggara loh. seakan-akan Nah. merusak Datang ini kau. Tunggal Ika. Tapi kalau ditanya Pantas kau lah di kau. mana? Ternyata dari tahun 88 kau sudah mulai kelainan. Gini Aduh, loh. Ya, saudara Juma. Anton inilah. Ku Payahlah tahu kau nih, ini. Kenapa kukiranya nggak kau itu berobat? paham mengenai Al-Quran. Kukiranya Kenapa paham kau nggak ini berobat? tentang Muhammad dan Kan itu. ajarannya. Kenapa nggak berobat? Nomor Kalau 88 kelainan memang sudah leh. dari tahun 88. Gini Muhammad loh. dari dulu nggak marlapatan, nggak ada kebaikan di bawah. Satu-satu. Kenapa?
Kenapa Gini loh, kau Juma. kelainan? Kau tidak berobat Satu-satunya gitu loh. pengikut yang Kalau kehendak ada Nabi bisa kemasukan berguna. sama setan. Yang dibawa di Muhammad pasti dunia ini aman. Pasti dunia ini aman. Aman. Kalau apa? Memang aman kali. Kalau apa? Bahkan yang mabuk pun nggak ada. Yang apa pun nggak ada. Ini enggak. Kalian aja yang merampas. Yang ngomongnya lagi mabuk. Gini loh Juma. Kau itu seakan-akan Orang mabuk semua ditemani ngomong. Kompak sekali. Kalian minum apa rupanya? Cap tikus? Topi miring? Vodka? aduh. Tuban kuda? Kunci dongkrak dia makan. Mabuk semua ini, mabuk. Ditanya saya engkau kelahiran Kamirnya tahun tulang. berapa? Dibilangnya kelainan. Ayo tulang, buka mute-nya. Ngamuk-ngamuk lagi kau. Ayo cepat. Cakar itik. Ini nggak bisa diajak diskusi orang mabuk gimana ceritanya? Kamu mau diskusi yang gimana Juma? Julkifli, cerita aja. Hidup kekal menurut Yesus itu gimana? Hidup kekal menurut Yesus adalah penuh kasih. Ya? Pandai kali kau Karena apa berbohong. aku bilang begitu? Kok karena apa? Yesus Makanya kami Yesus diajari berkata, itu. Kristen Yesus itu berkata makanya hidup ada kekal lambang itu salib adalah saat kasih. kesalib itu lambang kutuk. Salib itu Makanya lambang sekarang kutuk, ku tanya dulu. lambang kasih. Apa sih lambangnya? Yang Salib untuk itu ini lambang di depan kutuk. rumahku ini kan ada masjid ini. Apa sih lambangnya bulan dan bintang? Aku tanya samamu dulu. Apa artinya? Oh itu lambang ajaran atau agama langit. Kalau dia lambang salah ajaranmu, enggak ajaran Muhammad. Kalau dia lambang salib, kalau dia lambang salib, itu lambang dunia bumi, siksaan. Itu lambang siksaan itu. Berarti kau enggak Lambang tahu penyiksaan. artinya. Lambangmu aja pun kau enggak tahu loh arti bulan dan Nah, sabit. itu ini. simbol Apa sih langit. lambangnya? Itu simbol langit Simbol itu. langit. Bulan bintang. Ya, Berarti bulan bintang itu di langit. Muhammad mengajari Sedangkan kau. kalau bentuk salib itu banyak di bumi, tiang listrik, jemuran. Itu lambang bumi itu kode. Kalau bintang itu di langit, bulan itu di langit juga, gitu loh. Dikasih bulangin lah kau. Kami itu itulah berkara di makanya. kalian. Berkara Makanya di dia bilang, Muhammad mengajari kau Hidup cuma. demi kalian. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Kami utusan mengasihi kalian. Tuhan, Kalau enggak kami musuh. bukan sebagai Tuhan. Gini loh. Jadi salib itu Muhammad lambang yang kau- kutukan, lambang siksaan gitu loh. Muhammad yang kau pelajari ada kitabnya. Itu ada nggak artinya? Tunjukkan dulu dalilnya di mana artinya. Itu lambang Islam kalian itu bulan dan sabit. Silakan Ini kami di masjidmu yang ini. masih Ini sama. masjidmu aku. Besok masih ada waktu. Besok Itu cari sejarahnya, kalian. sejarahnya Nggak ada uang. penggunaan bintang salib itu waktu perang salib. Orang-orang Ini kan? Kristen Ini masjid kan? benderanya waktu Masjid itu kan? bentuk salib. Maka umat Islam juga memakai bulan bintang Boy sampai untuk obat. membedakan antara agama pagan dan agama samawi. Bintang bulan itu langit. Makanya kami disebut agama samawi karena agama yang berasal dari langit. Sedangkan kamu bentuk agamamu simbolnya salib. Salib itu bisa merujuk ke tiang listrik, bisa merujuk kepada jemuran, bisa merujuk kepada kapal laut, kapal Pahlawan layar. itu bukan dari lebih dari Bisa satu, juga bos. tiang Pahlawan rumah, itu bisa. satu. Kalau Gitu. kalian itu pahlawan itu 3.000 pahlawan. Nah, bawa Mabuk itu, ini teman-teman. bawa hati, bawa tai kucing, bawa si bojak, Kita bisa bicara Gina. singkat saja edukasi. itu pahlawan kayak gitu, bukan pahlawan itu loh. Pelan-pelan Mabuk dia tulang. ini,
Bisa pelan-pelan kau itu Muslim atau Kristen? Tulang, pelan-pelan kau tulang. Udah mau mati kau. Pahlawan itu sendiri tapi sukses. Wah, sukses Masih apa? angin. Apa suksesnya dia? Itulah suksesnya kami orang Batak Kristen. Itu Apa? enggak di apa Apa? itu? Apa? 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 Apa juga kau? Apa masukmu? Kau maksud Coba apa? kau. Di Mau mana? kesentil artinya bibirmu, begini. mau? Bukan gitu, saudaraku. Maksudnya begini, Kupikir Kau mau kan- mulutmu disentil. supaya keluarga agamamu, coba tunjukkan dirimu nanti di suatu saat. Artinya, di mana kita jumpa? Ya buka dulu kameramu kalau gitu. Oke, artinya gini. Ya, Lo buka, mana barani dok? Nah, ini ku buka buka. kameramu. Nah, Ya, mana? ini ku buka. Lo iri kam? Di, nah. Lo sih, ini kau kan Mana? masalah agama ini. Buka Jangan kameramu ku tuh. tengok kau. Walang gue jantungmu doh. Jantungmu ku makan. Sebelum aku di penjara ku makan jantungmu. Nggak ada sejarahnya itu. Harus gitu. Ku makan Nggak ada jantungmu dulu baru sejarahnya. aku di penjara. Kau itu pengecut. ATT ini walang. Jantungmu ku makan, Agamamu hatimu ku itu agama pengecut. Belum ada sejarahnya. Gini, kalau kau mengasihi, nggak usah kau minta-minta on cam. Nasihat yang perlu ku kasih tahu sama kau, usah kau on cam. Kau itu cuman mulut besar aja Kalau kau. kau Gayamu terima, nggak oke. ada. Nggak terima kau nasihatku, nggak masalah. Nggak usah on cam. Mulut besar. Kau bojak, japurut. Kalau terima, walang ATT bisa bulus. Kau itu mulut besar. Otakmu kecil. Kenapa? Kecil, Karena kau ya. selalu makan babi terus. Ya, ini kan ada apanya ini. Nah, jadi kayak mana? Nah, iya mulutmu besar itu doer gara-gara suka makan babi. Bukan masalah babi, artinya kebenaran, artinya begini. Kau pun kalau benar, keluargai. Terus kenapa kau makan jantung orang? Kalau kau benar, Kenapa kau mau makan jantungnya orang? Mau aku makan Berarti kau- jantung kalau kau nggak benar. Berarti kau setan. Setan. Daripada kau ponggol rukung orang. Ya kau mau makan jantung, berarti kau setan. Ku makan jantungmu. Ya Daripada itu setan kau berarti kau. bojak. Daripada kau makan rukung. Antu balau kau makan itu berarti. jantungmu. Antu belau itu kau namanya, makan orang. Bojak kau. Kau itu ngomong di apa? Udah ku apa? Udah ku videokan Apa? sekarang. Di Apa? ku videokan. Nah, Apa? udah ku videokan. Udah ku Oh, itu videokan pengecut. sekarang. Kau itu Iya, cukup pengecut. Iya, Udah ku videokan, Bos. kau pengecut, kau penakut. Kenapa kau bilang? Udah ku videokan, Bos. Kau penakut itu. Kau korbankan orang demi dosa-dosamu. Kau yang bermaksiat, orang kau bunuh demi dosamu. Kau Bojak. pengecut. Enggak Dari kau dulu. bergosa orang pesantren, Dari bojak. sejak lahir agama itu sudah jadi agama pengecut. Kau yang melakukan dosa, orang lain yang harus mati nebus Kau, dosamu. Bos. Kampret, Nggak sesuai ngomonganmu. itu namanya kampret. Kalau kau Pemakan tikus. ngomong, sesuaikan. Aku Kalau tanya kau dulu kau, sanggup, kau sudah biasa guna makan tikus? Kau biasa makan tikus? Ini wajahku. Kau sudah Ini biasa makan wajah. tikus? Titik kare dulu. Kau biasa makan tikus? Kau kan pimina kau kan? Lah, tadi kau makan jantung, kutanya kau sudah biasa makan tikus? Nah,
Hah? Itu nanti kumakan. Kuludai nanti muka kau. Banyak cerita kau situ. Iya, tapi kau di kamar mandi gemetaran. Masa orang kau makan kau. Jantungnya orang kau makan. Enggak gini aja. Coba dulu kau datang ke Aceh Tenggara, udah. Kota Cane. Mau ngapain saya datang situ? Mau ku tampar mulutmu? Ya, datang kau. Asal wocokmu dari mi. Bapak koncet dulu kau. Aku kasih baris kau di lapangan baru ku tampar kau satu-satu Datang dulu kau. Banyak kali ngomongmu. Kan kau yang minta saya datang. Kau berbaris Iya, di lapangan ku datang. tampar kau satu-satu. Iya, satu-satu. Apa yang betul paramu bocak? Iya, kau berbaris di lapangan ku tampar kau satu-satu. Pakai sandal jepit. Kalau maumu. Sandal jepit yang sudah ku kasih teh ayam. Di tanah Jawa atau Jakarta, Jawa Barat sana bisa kau buat kayak gitu. Di sini nggak bisa. Dari tadi kau ngancam orang mau makan orang, makan jantung. Kita berdebat agama dulu. Tadi. Oke, jagoan sekali kau. Bocak. Bukan masalah jagoan, bos. Tapi kau jago kandang. Jauh kandang. Datanglah kau sini. Oh iyalah. Itu jago kandang, suruh orang ke sini. Wah. Gak usah Itu kau jago datang ke kandang situ. namanya. Kau ngancam itu, kau datang ke tempatnya orang. Jangan kau datang. Suruh Sekarang orang datang ke begini. tempat itu. Itu namanya kau penakut. Begini, bocak. Bocak. Dasar Kau kau bilang makan kuku. tadi, kau aja udah sok jago. Siapa yang menebus kau kalau udah sok jago? Dosamu udah ada. Kau bilang Yesus tebus kau, jadi kutanya kau kapan kau rencana meninggal? Tapi barusan aja kau udah apa? Banyak dosamu. Apa? Udah banyak dosamu barusan, bocak. Bojak. Kau belum bisa apa? Bagaimana? Yang menebus kau udah disembuhkan penyakit. Nanti giliran kau ketemu saya, kau cium tanganku ya. Kalau kucing tanganmu, udahlah. Berarti kebenaran nggak ada lagi sama aku. Iya iyalah, kau harus cium tanganku. Iya, berarti nggak ada lagi kebenaran sama aku. Ya emang ada kebenaran samamu, kebenaran apa kau? Sekarang gini berdebat. Berdebat apa? Tanya sama aku. Aku tanya samamu. Siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Allah. Bukan Yesus. Allah itu Yesus. Berarti Yesus menciptakan tangannya. Iya. Tumbuh sendiri. Oh, mama. Makanya. Oke. Kau ketawain lah. Bujang. Kau tanya lah. Lu pikir pohon tumbuh? Emang tangannya Yesus pohon pakai tumbuh segala? Kau nggak bisa keluarkan dari pura-pura mamamu kalau nggak gara-gara bidan. Presidono pun ketawa, mau dia salah, mau dia benar. Sidono, Kasino, Indro, DKI, dia itu ketawa. Mau salah, mau ngetik mandi pun dia ketawa. Jadi Yesus yang menciptakan tangannya. Yesus ciptakan tangannya atau tumbuh sendiri? Apa kau bilang? Yesus itu ciptakan tangannya atau tumbuh sendiri? Dirinya sendiri berkuasa. Iya. Oh.
Orang Remabok. mau dikasih tahu, nggak mau. Siapa yang menciptakan Yesus? Tangannya Yesus. Dia sendiri. Oh, bagaimana caranya dia menciptakan? Bagaimana dia menciptakan dirinya? Dialah permulaan. Dialah apa? kalau kau Judul tanya film nanti, kapan? istilahnya siapa yang menciptakan telur kapun bingung. Tapi dialah permulaan. Kalau kau tahu bahwa siapa yang menciptakan Yesus sendiri, udah kaulah Allah itu, bojak. Kaulah Tuhan itu, bojak. Makanya kita Yesus itu yang kutanya siapa yang ciptakan tangannya? Allah, bojak. Tangannya Yesus siapa yang ciptakan? Tapi kan dikasih taunya kuasa kepada kita bahwa dia lahir tanpa perbuatan laki-laki atau perempuan ataupun tanpa sperma. Dari situ kita tahu dia maha kuasa. Kok maha kuasa dia lahir? Maha kuasa dia kalau tidak netek sama ibunya mati dia. Masalah netek itu saudaraku, kau diberi sebagai contoh. Akar pun perlu. Katanya maha kuasa. Dengarkan dulu. Yesus kalau akar tidak perlu netek. penyerapan. Akar Yesus perlu kalau penyerapan. tidak netek tumbuh nggak Tuhan kau itu? Perlu nasihat. Coba kau pikir, Yesus itu kalau tidak netek hidup nggak? Yesus tanpa netek hidup nggak? Itu jangan kau netek masalah susu, air susu. Ya tadi katanya maha kuasa. Tapi dia butuh tetek. Hah? Apa? Netek. Katanya maha kuasa. Nabi Musa aja berkata bahwa masalah. Tadi katanya maha kuasa. Kenapa dia butuh tetek? Kau itu bodoh. Kamu masa maha kuasa bisa butuh tetek? Tetek yang kau bilang. Iyalah. Katanya maha kuasa. Berarti nasihat orang tuamu pun kau sepelekan. Mabok ini, mabok. Begini, masalah makanan ataupun menetek, bukannya dia nggak sanggup. Dia itu bukannya nggak sanggup. Yang mati pun dihidupkan. Yang mati dia kalau tidak netek, apa yang terjadi kalau dia tidak netek? Tubuhnya nggak bertumbuh. Berarti dia butuh. Itu bukannya masalah butuh. Ya kalau dia tidak netek, hidup nggak dia? Ya jelas hidup. Lah, bagaimana caranya dia sebagai manusia bisa hidup tanpa cairan? Itu namanya lah mujizat. Bahwa mujizat matamu suwe. Dia butuh netek, dia bilang mujizat. Dia netek karena dia manusia atau karena dia Tuhan? Kau hinalah Tuhanmu itu. Loh, saya bertanya samamu. Dia netek karena dia maha kuasa atau karena dia tidak maha kuasa? Karena begini. Kau itu diciptakan. Kau itu diciptakan. Berarti apa yang diciptakan itu supaya dicontohkan. Nah contoh apa pula? Kan sudah banyak orang netek sebelumnya. Ngapain dicontohin netek lagi? Dia itu kok bilang maha kuasa? Pertanyaan saya, dia netek itu karena dia maha kuasa atau karena dia tidak maha kuasa sampai dia tetek? Bukannya tidak maha kuasa. Terus kenapa dia netek? Contoh apa netek? Kau itu perlu nasihat loh.
Nasihat apa pula kau yang perlu dinasihati? Ngapain kau menyembah manusia yang netek? Dia bukan manusia loh. Lah terus kalau dia bukan manusia, kenapa dia netek? Karena dia mencontohkan. Kalau dia mencontohkan, masih ada yang lain. Sudah pernah orang netek sebelum dia, ngapain dia contohin netek? Gini, kalau tidak Apalagi? kau manusia berdosa, Lah itu lagi kau ngarang aja kau itu kalau mabok dia kau nggak itu. berdosa, Ngarang dia kau nggak itu, kau berdosa. bilang tadi dia mau saya sudah terlalu tua Bapak nggak menyadari Bang Enis itu bukan di dalam kan dia tetap adalah utusan Tuhan gitu loh. Nah ya kan, nanti kita kaji ya. Nah kamu tadi bilang, oh dia menghakimi di dunia. Nah, jangan salah, di Matius, coba ya kita lihat ya, nih Matius 20, nah coba lihat, nah kita lihat 20, 23. Nah ini kan, nah coba lihat dari atasnya, jangan sepotong bang ya. Permintaan ibu Yakobus dan bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah anak-anak Zebedeus, ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anak itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki, katanya kan? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Ini sorga bang, berbicara tentang sorga. Yang seorang duduk di sebelah kananmu dan seorang lagi duduk di sebelah kirimu, kata dia, kata ibu itu kan. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, ya kan? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Ini pengajaran, ya, ini pengajaran, ya kan? Lalu apa kata Yesus? Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, ajaranku memang boleh kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang siapa Bapakku yang telah menyediakannya. Artinya keputusan itu ada di Bapa. Betul? Kalau mau kaji Bible bang, nah silakan ditanggapi. Sudah aku bilang bang, kalau Yesus itu istilahnya dia firman. Dalam arti firman itu dia mengajarkan bang. Kenapa kok disebut Tuhan? Karena dia firman Tuhan. Loh tadi dia menerima firman. Ada hubungannya dengan kehendak. Bagaimana dengan semua dari Allah? Bagaimana dengan dia di sini menerima firman 17:8? Kalau dia firman itu sendiri, lalu dia menerima firman gimana? Masa firman menerima firman? Tuh, coba. Nah. Bukan bang, bukan begitu. Di mana tertulis Yesus itu adalah firman bang? Di mana? Di mana Yesus itu adalah firman? Gimana? Di mana dalilnya Yesus adalah sang firman? Sudah dikatakan di Alkitab, aku adalah firman yang hidup. Di mana tertulis bang? Saya pernah mendengar ayatnya itu bang di gereja saya. Cuma saya sendiri nggak pernah baca memang. Ya sudahlah kalau begitu dengarkan aja bang. Di sini dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Tidak dari bisikan bang. Yesus menerima firman dari Bapa, lalu lalu Yesus menyampaikan lagi firman itu kepada murid-murid. Yang dimaksud firman ini abangku adalah ajaran. Ini loh ajaran dari Bapa. Ini jangan bukan firman Yohanes 1:1, bukan. Ini gitu abangku.
Jadi Anda ini beriman mendengar. Memang kan firman itu kan disampaikan dari manusia, Bang. Loh, mana ini? Ini Bapak yang menyampaikan. Disebut di Kristen itu Yesus itu adalah firman yang hidup. Olive. Manusia. Ah, ini ku ini siapa ini? Yang mana? Ini ku. Sampaikan Firman kepadaku. yang engkau sampaikan kepadaku. Ku di situ siapa? Aku sampaikan kepada mereka. Jadi ku itu adalah Allah Bapa. Salah. Firman yang engkau itu kan Allah Bapa. Salah. Engkau ini adalah Allah Bapa. Ini Bapa. Ini Yesus. Betul, engkau itu adalah Allah Bapa. Bapa. Sampaikan kepadaku adalah Yesus. Berarti berarti Yesus. Oke, berarti Yesus adalah penerima penerima firman. Gimana sih Olive ini? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya gini, menyampaikannya itu melalui apa? Bang, ini loh. Jadi firman yang dimaksud itu ketika Tuhan ingin menyampaikan pewahyuan kepada para nabi. Yesus itu nabi, Bang. Banyak dalilnya loh. Hati-hati loh. Kamu bilang bukan banyak. Jadi ketika Tuhan itu menyampaikan firman kepada nabi, banyak caranya, Bang. Bisa melalui kalbu, bisa melalui bisikan, bisa melalui mimpi. Begitu. Karena Tuhan itu tidak mungkin bisa berkata langsung kepada manusia. Ada dalilnya. Jadi Yohanes 5:37 ya. Ini nih, sorry, kita balik lagi tadi ya. Yohanes 5 nih. Ini kata Yesus nih. Jadi manusia itu tidak bisa mendengar suara Tuhan, kata Yesus. Nih, sabar ya. 5:37 ini. Nih kata Yesus nih. Jadi suara Tuhan itu tidak bisa didengar. Ini. Ini nih. Nih, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi suara Tuhan itu tidak bisa didengar. Jadi bagaimana caranya Tuhan menyampaikan firman kepada para nabi? Ada perantara malaikat, ada melalui media. Contoh yang kamu dengar sekarang ini kan handphone. Kamu mendengar suara saya gitu loh. Tapi kamu tidak berhubungan langsung dengan saya. Medianya ini adalah handphone. Karena suara Bapak itu jangankan Bapak, orang suara petir aja dari jutaan kilometer dari langit masih terdengar, apalagi suara Tuhan. Gitu. Bapak kan bisa dilihat toh mukanya itu. Enggak bisa. Ini Bapak yang sekarang bicara. Ini loh. Vamos. Enggak bisa. Bapak yang sekarang bicara ini kan bisa lihat begitu maksudnya. Bagaimana kau lihat saya? Coba kau lihat saya sekarang. Ini kan Bapak ini kan bisa dilihat oleh layarnya, tapi Allah itu tidak bisa dilihat, maksudnya begitu. Nggak bisa, manusia tidak bisa lihat langsung karena ini kan kata Yesus ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Di mana kita bisa tahu lagi itu? Di sini saudaraku ya. Diperkuat di gini loh cara baca Bible ya. Yesus loh. Sabar Bang, sabar ya. Jadi firmannya itu jadi Yesus Bapakku. Iya sabar Bang, buktinya dia masih menerima firman tadi kau nggak bisa jawab. Diam dulu ya. Tadi di mana itu? 1 Timotius 6:16. Ini loh Tuhan ini loh katanya ini Paulus ya. 1 Timotius 6. Ya ini perkataan siapa ini Timotius? Coba lihat 6:16. Nih
Siapakah Tuhan itu? Nih dia ini loh. Nah ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus pernah meninggal gak? Pernah. Gugur udah. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dari kuasa yang kekal. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Gak boleh itu. Hati-hati. Makanya baca Bible, jangan dengarkan pendeta. Tuh, bagaimana Anda mau bantai ini? Nah, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus pernah mati, gugur. Yesus terlihat, gugur. Mana Anda mau lihatnya? Bagaimana Anda mau bantai ini ayat ini? Kalau mau bantai ya silakan bantah ayat ini. Gampang kok. Betul. Kita cuma membaca. Kita cuma membaca. Saya mau nanya, boleh nggak? Ya, silakan ditanggapi ini Bang dulu. Itu masalah firman tadi. Silakan. Firman menerima firman 17:8. Ya, firman menerima firman. Firman menerima firman. Oh ya, silakan dijelaskan. Yang tadi tuh loh, yang Jadi saya mau bertanya nih kepada Anda. Anda kan aku menyampaikan firman, menarasikan firman. Pertanyaan saya, dalam Alkitab ada berapa jenis sih firman itu? Bahaya Bang, Abang nanti Abang mau bawa antara rema dan logos. Jangan ke sana Bang, terjebak nanti Abang. Itulah. Berarti yang mana yang logos, yang mana yang rema coba? Oke. Ini rema, ini logos, betul? Yang mana rema? Ini rema. Ini logos. Merujuk kepada Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Ini Yesus loh. Ya, iya. Betul? Betul. Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Iya. Anda meyakini firman itu adalah Yesus itu sendiri. Yohanes 1:14. Berarti, betul? Jadi logos itu apa? Ya, menurut Anda apa? Jelaskan aja. Jangan salah. Anda yang nggak ngerti gimana mau menjelaskan? Nah, silakan Anda jelaskan. Logos itu apa? Coba. Silakan. Kalau Anda mengerti apa itu logos dan apa itu rema, nah baru Anda narasi Anda itu benar. Gitu. Iya, silakan Anda jelaskan Tapi dulu. Kalau Anda nggak ngerti, ya berarti Anda menyesatkan orang ini yang ada berapa nih 1,6. Di sini bukan menyesatkan Bang, di sini ruang edukasi. Anda punya ilmu, tolong dijelaskan supaya kalau saya keliru dijelaskan. Apa perbedaan rema dengan logos? Silakan aja Bang. Apa itu logos dan apa itu rema? Anda jangan terlalu jauh harusnya menjelaskan. Nah, silakan Anda menjelaskan. Gampang ya, kan? Saya hanya ngoreksi Anda. Enggak, kalau ngoreksi itu Bang harus diluruskan, makanya minta dijelaskan. Ya enggak, ngapain diluruskan karena itu tahu panjang lebar. Gini Bang, menurut kamu bilang meluruskan gitu kan? Nah, kalau kau mau luruskan berarti narasinya Bang Palopo bengkok. Nah, coba kau luruskan bagaimana yang benar. Jangan bilang meluruskan tapi diluruskan. Setelah saya kejar apa itu logos, apa itu rema, dia nggak mengerti. Tetapi dia menjelaskan kemana-mana gitu. Iya, jelaskan dulu rema sama logos itu apa. Nggak perlu saya jelaskan karena dia udah bengkok. Ngapain saya jelaskan? Tadi, so tahu, lu so tahu, lu nanya ke gue. Firman itu ada berapa macam? Saya jawab. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. So tahu gitu. Anda tadi bertanya kepada saya, firman itu ada berapa? Saya jawab. Firman itu ada 2, rema dan logos. Nah, sekarang perbedaannya logos sama rema itu apa? Silakan Anda menjelaskan. Jangan Kalau saya. Anda nggak ngerti, berarti jangan betul-betul sama dengan namamu ini. Jangan Anda hantam kau yang jelaskan, promo. Mongor, kau yang Gitu. jelaskan kalau kau tahu.
Udah, yang penting saya udah tahu bahwa si yang menjelaskan tadi dari awal Gini. sampai itu udah Udah dia. Udah tahu, sok tahu lo. Kalau kamu bilang Bang Palopo narasinya salah, kau yang luruskan. Bagaimana Bro Olive, betul enggak? Biar saya bisa belajar juga. Bang Olive, tadi dia bilang narasinya Bang Palopo itu salah. Ya kan? Kan gitu. Nah, kalau begitu ya sudah jelaskan. Tetapi sok tahu menjelaskan. Oke, Bang Palopo sok tahu. Kalau begitu kau luruskan. Kok saya yang melurus? Kan saya yang mengoreksi. Kau yang koreksi, kau nggak beri penjelasan, longor. Turunlah kau. Sok tahu. Kita nggak butuh longor di sini, kau dibawa aja. Kau bilang kau salahkan orang, tapi kau tidak bisa luruskan. Gimana cara? Beleng-beleng. Jadi dia nanya saya, host. Dia pikir saya ini pelayan firman odong-odong loh. Dia kan nanya, ini firman ini dibagi berapa kriteria? Belum kita bawa ke remata, putar-putar nanti kalau di situ kan. Saya bilang firman itu oke, yang gampang aja dulu, logos dan rema. Nah, kita ini tahu. Iya, saya tahu. Sudah sangat expert di bidang logos dan rema. Bukannya saya nggak tahu, teman-teman. Saya mau nguji gitu loh. Iya, kita mau nguji dia. Saya mau nguji. Karena kalau saya mau nguji dari narasi dia, pasti dia kejebak nanti sama saya. Makanya saya jelaskan kepada dia, gitu loh. Teman-teman di bawah minta tolong tap-tap layar. Yang belum absen dulu teman-teman. Absen Iwan Villa. Terima kasih Bang Yengto. Absen Love Orange teman-teman. Absen. Gini loh Olive. Masuk. Kita tuh nggak mau berdebat Olive. Kalau memang dia mau jelaskan, dia udah jelaskan gitu loh. Kita nggak mau berdebat, makanya kita turunkan. Lanjut. Menjas orang berarti kamu mempunyai pendapat lain, silakan. Ini kan room diskusi. Kalau saya tidak tahu, silakan. Saya tidak tahu, silakan Anda jelaskan. Dia menjas saya salah sementara dia tidak punya argumen. Mana ngomong luang modal congor namanya itu. Sabar. Ya, silakan Lip, bertanya lagi Lip. Nanya aja deh. Kalau masalah Bible, saya tahu persis. Anda mau tanya apa ke saya? Struktur Yohanes, struktur Paulus, struktur Lukas, struktur Markus, struktur Matius. Untuk kalau dia tahu itu. Dia mah taunya Yohanes 1:1 itu, so tahu lu pada mulanya nggak ada akhirnya. Oke Bang, selamat malam. Oke, malam Alek. Kalau Alek jelas dia ini, paham dia dari kejadian lo. Wah, paham, betul gak lo host? Betul. Iya, mendingan Alek ilmunya jelas. Betul. Gampang kok. Kita di sini butuh orang yang mau belajar. Nah, contoh ini ya, Alek ya. Alek kan ini seorang Kristen. Nah, nanti saya mau nanya di sini, Alek. Ini kita diskusi, Alek ya. Di sini banyak yang macet ini, Lek. Coba kamu jelaskan ini. Ini jangankan kamu, Lek, pendeta aja bingung nih. Gara-gara itu banyak yang mualaf pendeta nih. 12. Ini. Coba jelaskan kepada saya nih. Yesus hamba Tuhan. Siapa yang hamba? Siapa yang Tuhan? Minta maaf. Iya. Itu terdapat dari Injil Matius. Perjanjian Lama baru bos, baru Matius. Matius ya. Iya. Matius berapa? Matius berapa? 12? 15 ini nih. Oh, Matius 15 angkat. Ini nih. Matius 15 angkat. Judul perikop ini nih. Matius berapa dong? 15, bosku. Ya, ayat. Itu lihat aja dia di layar itu, judul perikopnya ada di atas. Matius 12 ayat 15. Di atasnya ini ada judul perikop. Lanjut. Olive, saya nanya kamu Olive ya. Yesus hamba Tuhan. Siapa yang hamba? Siapa yang Tuhan?
Yesus hamba Tuhan. Ya. Bukan? Contoh, ya, Alex hamba Tuhan. Siapakah Tuhannya Alex? Ya, kalau saya hamba Tuhan, ya toh? Iya. Kalau begini, itu Ya. bagaimana dia punya, coba baca ulang, Yesus hamba Tuhan. Iya. Nih. Oke, itu begini. Enggak, saya nanya dulu. Alex hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Alex? Ya kalau saya punya Tuhan hanya cuma satu yang dia dibagi dua berarti itu dengan malaikat, Yesus sama Allah pencipta. Tiga Artinya itu, Lek. Ya? Tiga itu. Ya, memang betul tiga. Tapi kan begini. Ya, Sabar, oke, berarti Tuhanmu tiga, udah. Nah, di sini. Sabar. Ya. Sabar ya. Nah, pengertian kita orang Kristen, pengertiannya itu Allah itu satu, yaitu pencipta. Terus? Nah, Allah. Nah, itu satu. Dia dibagi tiga Allah, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Siapa lagi satu? Kan masih dua itu. Siapa lagi satu? Yesus hamba Tuhan, berarti dia tahu bahwa dia punya Bapa, yaitu Tuhan Allah pencipta. Itu dia punya. Oh, jadi Yesus punya Tuhan. Yesus itu dia sendiri yang Allah. Cuma untuk pengertian umat Kristiani atau umat seluruh dunia bisa berpikir kenapa Yesus bisa punya hamba Tuhan. Iya. Itu Coba kau jelaskan. Ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapakah Tuhannya Yesus? Silahkan. Yesus punya Tuhan itu Bapa yang di surga, yaitu Allah pencipta. Berarti Yesus punya Tuhan, betul? Itu dia sendiri juga Tuhan. Berarti Tuhan dirinya sendiri. Dia juga Tuhan. Dia juga hamba. Dia yang jadi anaknya, yaitu Yesus. Tunggu. Yesus hamba Tuhan. Yesus. Agak lain, Lek. Enggak lain. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka. Itu dengar. Iya, ini jangan kau baca ini, Lek. Nanti nih. Ini dulu. Kalau di sini berarti Tuhan Yesus hamba Tuhan Yesus. Agak lain, Lek. Lanjut. Sudah, itu pertanyaannya. Iya, coba. Benar gak ini? Yesus hamba Tuhan Yesus. Maksudnya mungkin nggak begitu. Jangan tambah Tuhan Yesus. Lah ini Tuhan siapa ini? Tuhan, begini ya, itu pengertian saya ya. Saya juga manusia biasa. Iya, silakan. Saya juga manusia biasa, jadi pasti ada salah juga. Nah, jadi begini, itu pengertiannya saya sendiri itu begini. Yesus, ya tahu, Yesus hamba Tuhan. Nah, berarti Yesus ini adalah Yesus ini kan dia kan jadi hamba. Dia yang jadi hamba. Dia jadi hamba. Oke. Berarti dia punya Tuhannya, itu dia punya Bapa yang di surga, yaitu Allah pencipta. Oh, berarti Yesus bukan pencipta. Yesus ini itu dia punya anaknya. Pencipta itu Allah. Tunggu. Yesus punya Tuhan. Tuhannya Allah. Itu dia Bapa yang di surga, yaitu Allah pencipta. Oh, berarti Yesus punya Tuhan. Kayaknya. Nah, Bang Haji. Halo. Ya, kalau Musa hamba Tuhan gimana? Ulangan. Mungkin maksudnya nggak begitu, Mas. Coba Olive. Ini agak belepotan ini Alek ini. Coba Tobi menjelaskan, Olive. Ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapa Tuhannya Yesus? Assalamualaikum, Pak Ji. Waalaikumsalam. Tuhan Yesus itu ada. Lanjut bang. Bang Haji terlambat Tuhan tadi Yesus itu ketawa sekali kita ini. Dalam artian
pengertian umat Kristen itu seperti ini loh Mas. Kita tuh manusia mempunyai 3 kepribadian dalam arti Jangan ke sana dulu Mas, pusing saya nanti situ. Kamu sendiri. Jangan bawa ke trikotomi Mas. Halo. Pandangan orang Kristen itu juga sabar. Anda membawa satu pribadi itu Bang. Anda kan Tritunggal. Ya, kalau yang Anda jelaskan itu satu pribadi. Kamu di dalam diri kamu ada tubuh jiwa, tapi kalau satu pribadi, kalau Tritunggal 3 pribadi, jangan bawa analogi itu Bang. Ini aja dulu, Yesus hamba Tuhan, Olive. Ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapakah Tuhannya Yesus? Silakan. Sudah. Ya sekolah Bang Haji. Makasih Pak Haji. Silakan. Oke, izin Pak ya. Yesus hamba Tuhan. Ya toh? Ya. Nah, ini Yesus ini Yesus ini bukan hamba siapa Tuhan. Tapi Yesus itu dia sendiri itu kan Yesus ini ya pengertian saya itu ya Kak. Yesus tapi dia jadinya hamba. Jadi hamba Tuhan supaya minum ini ujar orang Banjar apuntal tepalilit. Silakan abangku, gampang kok ini. Kalau abang mau jujur, ini gampang loh. Coba, ini pertanyaan anak saya kemarin yang kelas 4 SD, sebentar dia jawabnya Bang. Nah, Oke. Coba. Sekarang saya mau tanya, sekarang Bapak menjelaskan Yesus hamba Tuhan, saya jelaskan. Ya kan abang yang punya kitab, bukan saya. Nah, kan ini kan pengertiannya Yesus itu Tuhan. Hamba siapa? Hamba itu ya itu kita manusia. Ini? Hah? Ini? Ya Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, hamba itu manusia. Manusia yang itu gimana sih lu? Ada sanggup rasanya ulun nih. Nih Lek. Alek hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Alek? Orang yang di luar Kristen itu menganggap Tuhan itu Allah. Kalau Yesus itu manusia, yang dilihat itu manusianya. Dianggap Yesus itu adalah hamba Tuhan, jelas. Saya nggak nanya manusia ini karena aja. dia itu dilihat dari manusianya. Kalau manusia itu hamba, Pak. Nah, kalau waktu dia jadi Tuhan, hamba siapa Allah. Tuhannya? Saya lagi tidak berbicara tentang manusianya, Olive. Di sini kan tertulisnya Yesus hamba Tuhan. Artinya ada 2 entitas. Ada Yesus, ada Tuhan. Ya. Hamba ini kepada siapa? Tuhan ini kepada siapa? Silahkan. Maju, macet. Macet. Ya menurut saya sih gitu, Pak. Kalau hamba itu adalah manusia. Karena kalau Tuhan ya Tuhan itu sendiri. Berarti Yesus manusia. Kalau yang dibilang hamba ya memang dia kan dilihat dari manusianya. Oke. Hamba. Yesus manusia Tuhan kan Tuhan. Allah sendiri. Nah, kalau Yesus hamba Tuhan ya benar memang. Oh, waktu dia jadi hamba Tuhan siapa Tuhannya? Jadi kesalahpahaman dari orang-orang itu dari sini karena menganggap Yesus itu adalah manusianya gitu. Loh, saya nggak nanya Kalau manusianya, emang dia melihatnya manusia? dari firman Allah ya Yesus itu adalah Allah. Nah ini aja dulu, ketika Yesus menjadi Terkadang hamba sudut Tuhan, pandangnya orang mau lihat dari mana. Kalau pribadi orang melihatnya dari manusianya ya menganggap Izin sebagai ya. utusan. ya silakan Lek, Alek aja deh, Olive ini ngarang nih. Lek, coba Lek. Karena begini, Yesus ini kata Yesus ya, kata Iya. Yesus ya. Ya, Kata Yesus hamba Tuhan ya. ya. Itu begini pengertiannya. Mungkin ya, itu mungkin, tapi kan begini, Mungkin. Yesus itu kan dia buat mujizat banyak kepada manusia.
kepada manusia, dan dia tidak mau bahwa Yesus bisa buat sesuatu, artinya orang meninggal disembuhkan, dibangkitkan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa melihat. Dia tidak mau, dia punya nama ini dia disebarkan. Oleh sebab itu dia sendiri menyatakan kepada orang-orang yang ada, dia bilang tidak boleh menyebutkan nama saya ini disebarluaskan. Nah, Kata siapa? itulah sebabnya Yesus katakan bahwa saya ini hamba Tuhan, begitu. Jadi yang menyebarkan siapa? Ya. Siapa yang menyebarkan? Siapa yang menyebarkan? Iya. Nah, karena Yesus dia dilahirkan itu bukan karena tidak ada orang, tapi di situ ada rasul-rasul dan di situ ada manusia-manusia. Ini jelas ini. Iya. Lanjut. Begini Pak, dia punya iman dan dia punya kelebihan yang dia menyembuhkan banyak manusia yang lagi sakit, meninggal, tuli bisa mendengar, buta bisa melihat, yang sudah meninggal sudah bisa dibangkitkan. Nah, ini mujizat ini terjadi. Nah, antisipasilah itulah yang Yesus katakan, bukan saya siapa-siapa, tapi saya ini hamba seperti yang manusia yang kita ini sama. Ini menarik, bisa kita pahami. Paham yang di bawah? Kalau saya sih paham Pak Haji. Ada yang paham? Siapa yang paham? tapi menarik ya. Oke, ini memang hari berat, 3 malam ini berat. Ini menarik ini. Ini menarik. 3 hari 3 malam jawabnya cuma muter-muter situ aja. Kenapa? Lanjut. Sabar ya. Nah, ini buat Olive tadi yang mengatakan bahwa sabar dulu ya. Ini menarik ini. Penjelasannya si Alek ini. Lebih jelas dia daripada si Olive ini. Tunggu ya. Mana lagi tuh? Sabar. Halo Bang Papi. Ya. Rabel, ya silakan Rabel. Ya, mohon maaf ini saya tambahkan hamba di Ulangan 34 ayat 5 juga ada Musa hamba Tuhan. Apakah Iya, Pak Rabel ini Muslim apa Kristen, Bang? Muslim? Oh iya. Enggak, kalau Musa ya sudah jelas. Cuman ini yang bermasalah ini Alex dengan Olive menuhankan hamba Tuhan. Itu yang masalahnya di situ. Jadi kalau di Islam itu hamba itu apa namanya? Abdul ya. Abdul ya kalau nggak salah Pak Haji ya. Abdullah. Abdullah itu abdi. Hamba itu abdi. Abdi. Jadi itu Yesus yang melarang keras bahwa jangan disebut karena saya ini dia punya mujizat yang dari itu. Oke. Ini kalau larangan jadi dia tahu roh itu ya juga Tuhan juga. Sabar, jangan ke sana. Kamu nggak usah ke sana, Olive. Itu sama. Nah, ini coba kau jelaskan dulu ini, Olive. Kamu ini jarang baca Bible. Bagaimana kamu menjelaskan? Yesus itu Tuhan kita. Seolah-olah itu tidak bisa diterima dengan akal sehat kan seperti itu. Nah, coba kau jelaskan kalau gitu. Ini ayat di atas ini, Yohanes 4:9. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kenapa turun pangkat ini? Coba kau jelaskan dulu lagi. Dari Tuhan turun jadi nabi. Taruhlah dari jenderal turun jadi mayor. Gimana ini? Kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus yang besar, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Coba kau jelaskan ini Olive, kenapa Tuhanmu turun pangkat? Silakan. Ya itu kan karena
Tuhan itu menyembah menjadi nabi, bukan berarti itu dia nabi. Kalau manusia kami dianggapkan seperti gini loh. Orang zaman dulu mungkin menganggap utusan Tuhan itu nabi. Yohanes 4:19. Nabinya, oh ya itu nabi. Ayat 19. Kan kalau istilahnya Diam dulu lah. dari Kamu asal bunyi firmannya aja. langsung, itu kan berarti itu Tuhan itu sendiri. Loh, ini kalau dia. keyakinannya orang Kristen itu menganggap firman yang hidup. Kalau nabi beda Nabi lagi. ini apa? Nabi ini apa? Saya sendiri belum belajar terlalu mendalam dalam hal ini. Kalau Ya saya mau jangan belajar, menjelaskan kalau saya tidak lebih paham. banyak, ya. Jangan menjelaskan, kamu ngawur. Nah saya tanya kamu, nabi ini artinya apa? Utusan Tuhan. Nah cuman di sini Yesus udah Tuhan, lalu turun pangkatnya. Coba Itu Bapak dulu. jelaskan itu ayatnya gimana menurut pandangan Bapak? Ya kaulah yang jelaskan kenapa ada Tuhan turun pangkat. Silakan. Jadi secara tidak langsung kau menuhankan Nabi. Gitu. Jadi kau bukan menuhankan Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu tadi yang saya perlihatkan Matius 11:25. Kan bebas Bapak berpendapat seperti itu. Kok berpendapat? Imannya orang kan berbeda. Jadi Bapak berpendapat kalau kita tuh menuhankan nabi atau manusia. Lah ini coba. Masa ada Tuhan turun pangkat? Gimana sih? Jadi begitu ya. Jadi banyak belajar lah. Iya. Yohanes 4:19. Yohanes 4:19 ya. Iya. Dia katakannya bagaimana? Coba baca dulu Bang. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, kan gitu. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah ini turun pangkat dia di sini, Lek. Bagaimana ceritanya Tuhan turun pangkat? Itu kalau mohon maaf ya, itu pengertian saya saja ya. Karena perempuan itu apa yang dia buat sesuatu, mungkin orang buta bisa melihat dan lain-lain, mujizat yang dia buat, pasti perempuan itu dia tidak percaya kepada Yesus. Maka Yesus itu dia uji Yesus. Perempuan itu dia menguji bahwa ini betul-betul kamu Tuhan atau tidak. Itu yang dia menguji kepada Yesus. Lek, di sini kecuali di sini, Lek, begini, Lek. Salah itu, Lek. Kecuali di sini dikatakan, kata perempuan itu kepada Yesus, Nabi, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang Tuhan. Nah, itu benar. Cuman kalau seorang Tuhan agak lain lagi, masa orang Tuhan? Nah, di sini kan Tuhan. Berarti perempuan itu sudah tahu bahwa Yesus ini Tuhan. Ya kan? Nah, jadi begini. Betul lah. Ya, jadi begini. Maaf ya. Mungkin perempuan itu dia disembuhkan oleh Yesus. Itu kan kata perempuan itu. Maka sabar.
Mana Tuhan bilang? Perempuan itu disembuhkan oleh Yesus, maka dia percaya bahwa oh benar bahwa kamu Tuhan, begitu. Karena sebelumnya dia tidak percaya kepada Yesus. Maka apa yang dibebannya kepada perempuan itu disembuhkan oleh Yesus, maka dia percaya kepada dia bahwa oh benar bahwa kamu Tuhan, begitu. Oke? Coba host, mungkin host kasih pengertian sedikit ini. Tidak, Ya. ini benar Pak. Mau jelaskan yang seperti bagaimana? Karena itu kan tanggapan dari perempuannya itu begitu. Bukan itu, Lek. Kalau dibaca dari atas, bukan itu, bukan mungkin sakit, bukan, Lek. Itu kan kata perempuan itu. Kata siapa? Kata perempuan itu kepadanya. Dimanapun tempat, Bang. Kalau orang Ya, Kristen ya, itu juga dengar, Bang, pastinya ya. mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Ya sudah, itu Kalau imanmu, tidak Olive. mengakui, Ini itu berarti dia bukan data. orang Kristen. Kamu itu bawa iman ke sini. Di sini bukan ranah iman, di sini ranah diskusi. Ini kita ranah diskusi, bawa dalil, data. Ya, Kalau yang jadi penting, kalau Anda memaksakan yang penting orang Yesus Kristen tidak Tuhan, mengakui pokoknya Tuhan, Yesus dia berarti Tuhan. bukan orang Wah, Kristen, orang yang lain. ini diskusi, bukan bahas iman kita di sini. Izin. Iya. Jadi saya punya pengertiannya itu ya yang tadi saya bilang. Karena perempuan itu sebelumnya tidak percaya kepada Yesus bahwa itu anak itu bukan Tuhan. Maka karena perempuan itu dia ikuti mujizat-mujizat Yesus, mujizat-mujizat Tuhan. Nah, disitulah dia yakin bahwa benar-benar kamu adalah Tuhan. Begitu. Bagaimana, salah? Agak lain, Lek. Karena di sini kan dia katakan, contoh nih, Alek. Ini kan contoh Alek nih. Saya sekarang nih Alek seumpamanya sebagai bupati kan. Nah, saya nggak panggil Alek, tapi saya panggil bupati karena ini kan gelar nih, ya kan? Oke, contohlah Alek di sini bupati ya. Bupati, nyata sekarang padaku bahwa engkau sekarang. Jadi begini, karena ini kan ini kan forum diskusi, toh. Yo. Nah, maka Pak punya pertanyaan yang dilemparkan kepada forum ini. Nah, itu kan saya punya tanggapan dan jawabannya seperti itu karena Bapak pun juga kan cari kepastian jawaban juga apakah benar-benar. Nah, jadi itu kan sebatas saya punya kemampuannya itu jawabannya. Bahwa perempuan itu sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan dan Yesus yang dia punya mujizatnya terjadi di kalangan umum di masyarakat. Dan di situ dia dapat mujizat yang besar bahwa disitulah dia percaya bahwa oh ternyata ini betul Yesus itu Tuhan, Tuhan itu Yesus, ini benar-benar anak Allah, bahwa dia percaya di situ, maka dinyatakan bahwa engkaulah yang Tuhan, begitu. Engkau nabi, bukan Tuhan. Gimana sih? Nabi. Kebalik, oi. Kebalik itu. Mana sih anak ini? Bah, bagaimana salah? Kebalik. Salah. Kebalik loh. Engkau, iya memang. Karena di situ dia memang dinyatakan bahwa, iya toh, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nabi berarti dia seorang iman. Punya iman yang besar. Berarti karunia Allah pencipta itu melalui Yesus. Yesus itulah Allah. Bahwa dia percaya, oh ternyata kamu betul nabi dan Allah dan Yesus. Titik. Jadi nabi ini Allah juga. Karena begini, keyakinan perempuan itu, iya toh? Ya. Keyakinan perempuan itu ternyata Yesus itu adalah nabi. Nabi berarti bukan Tuhan. Ya. Berarti bukan Tuhan, betul?
Dia Tuhan. Ini engkau seorang nabi? Seorang nabi begini Pak. Iya. Ini ya. Mohon maaf ya Pak ya. Siap, Lek, siap. Yesus itu dia tidak mau bertele-tele menjadikan diri dia harus hebat dari semua segalanya, tidak. Dia Ada punya kata rendah. bertele-telenya ya. Dia, dia itu punya rendah hati. Dia tidak mau dipuji oleh orang lain. Dia tidak mau dipuji oleh pokoknya seluruh dunia ini, dia tidak mau dipuji. Dia punya rendah hati. Makanya dia bisa jadi nabi, dia bisa jadi umat, dia bisa jadi hamba Tuhan, dia bisa jadi hamba, semuanya itu bisa jadi. Lek, seandainya begitu Lek, udah. Oh ya, Yesus ini nabi, ada yang menilai oh Yesus ini yang gitu. Kamu udah pernah baca belum ini Olive? Dari atas. Siapa? Si Olive yang di atas mulai. Bagaimana kamu bisa menjelaskan kamu tidak pernah baca? Itu loh. Ya itu kan dari statementnya perkataan itu, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Itu pernyataan perempuan itu Pak. Kata itu kan yang diomong, yang dikatakan. Bukan menyatakan, tapi kata, ngomong. Jadi di sini Yesus ini Tuhan atau nabi? Tuhan. Ini? Itu perkataan perempuan itu. Ya. Itu perkataan perempuan ini, Yesus adalah Tuhan atau nabi? Ustaz, padahal sampean bukan ustaz, kan gitu. Itu terbalik itu. Saya bisa mengatakan sampean, oh ustaz, padahal sampean bukan ustaz, contoh ini. Nah, kan bisa, padahal sampean itu pendeta, saya bilang, oh itu ustaz, kan gitu, seperti itu. Kamu udah baca belum ini? Apa itu? Ayat ini, dari atas. Perempuan itu kepadanya. Enggak, kamu udah baca belum dari atas ini? Apa maksudnya ayat ini? Mana? Nih baca dari atas. Nah ini Tuhan tidak punya timba loh, hati-hati loh. Nah, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Nah ini gimana nih? Tuhan tidak punya timba. Parah lu dari atas. Enggak bawa apa-apa. Iya. Ya coba. Saya bisa tanya nggak? Iya, tanyalah. Ini saya bingung, masa ini Tuhan nggak punya timba. Tanya. Sudah, itu jawabannya itu saya punya jawabannya tadi itu sudah. Oh iya. Yesus. Enggak gini loh Lek. Ini saya kesimpulan. Ini gue sedih banget sama Tuhanmu. Masa timba aja nggak ada? Sudah, itu sudah. Iya, silakan. Pertanyaan saya ada dua. Iya. Ya, siap. Dan itu Pak Ustadz harus jawab. Satu ya. Satu, Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz sekarang benar-benar Yesus ada atau tidak? Dari sudut pandang mana ini? Ya. Jadi begini Alek ya, kalau saya meyakini. Tidak, jawabannya itu begini. Jawabannya ada dua saya. Ya, ada dan tidak itu ya. Ada, masih hidup. Yang kedua. Ya. Yang kedua ya. Pertanyaan kedua. Selagi kita yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, kita akan meninggal. Jadi tanah. Akan akhiratnya ketemu itu langsung Allah atau Yesus? Allah atau ya Allah. Oh Allah. Itu jawabannya Allah ya.
Ya. Baik, terima kasih di situ. Karena yang membangkitkan Yesus adalah Allah. Jadi begini, itu kan sudah jawabannya itu kan Pak Ustadz itu kan ketemunya Allah ya. Iya. Oke. Sudah itu di situ. Oke, nanti Pak Ustadz akan ketemu Allah. Jadi tanggal yang kita akan diskusi ini pun juga, tahun yang kita diskusi ini pun juga, jangan lupa pegang sampai dengan usia tua atau kapanpun akan dipanggil oleh pencipta, yaitu Allah atau Yesus. Nanti setelah kita punya mata ini akan tertutup dan kemudian hari akan ketemunya siapa, itulah yang jadi PR untuk kita. Menarik ini pertanyaan ini. Silakan host. Agak berat ini pertanyaannya ini host. Haji mungkin ada jawaban Pak Haji. Ini berat ya. ini. Tadi siapa yang? Oh ya. Tadi yang nanya siapa? Alek. Oh, Alek. Siap. Oke. Kalau nanti hari kiamat semua manusia mati, kita ini ketemu sama siapa? Macam kayak saya. Ya, semua gitu tidak kan? bisa berbeda-bedakan siapa saja. Iya, semua kan hari kiamat toh. Iya kan hari kiamat, pasti semua kan manusia. Ya. Nah, gini Alek, kalau saya Bang Palopo, teman-teman muslim yang lain ya kan, kalau nanti ya kan, kalau contoh Yesus itu Tuhan kan gitu, kalau Yesus ini Tuhan, nah ditanya kita ya kan, kamu Tuhanmu siapa ya kan, Tuhanku Allah. Benar, ada kata Allah dalam Bible, ada ya kan. Terus kamu anggap saya siapa? Kamu Yesus adalah utusan. Dalilnya ada? Ada dalilnya Yesus. Yohanes 17:3. Kamu diutus oleh Bapa. Oh ya, betul. Masuk surga. Masuk surga teman Muslim. Izin Pak Yang. Bagaimana? Saya tidak perlu Bapak menjelaskan ke sana itu tidak, karena begini. Kita pada saat yang kita meninggal, pada saat yang kita meninggal tidak mungkin berdebat-debat yang kita punya kelebihan ilmu yang kita berdebat-debat di dunia ini. Ya kan ditanya. Tidak kan ada hari penghakiman. Itu hanya cuman kita punya keyakinan bahwa akan pertanyaan, semua pertanyaan ada tidak. Tapi kita akan terima resikonya, siap menerima dan siap ikuti perintah. Tidak ada yang melebihi Tuhan yang untuk kita harus batasi atau memberikan pertanyaan dan jawaban dan lain-lain, tidak ada. Jadi tidak ada pertanyaan nanti di sana, begitu? Tidak ada pertanyaan? Ada sama sekali. Bagaimana ini Olive? Betul enggak Olive? Kita tinggal terima hasilnya sesuai dengan hasil kinerja duniawi. Benarnya itu kita juga nggak tahu. Terus tujuan hari penghakiman itu apa? Ya. Tujuannya hari penghakiman itu apa? Tujuan daripada hari penghakiman adalah sesuai perbuatan kita yang akan menerima. Itu aja. Iya, betul itu. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Memangnya kita punya kelebihannya kepada Tuhan. Kita melebihi. Tidak ada namanya dunia ini, tidak ada yang melebihi Tuhan dan memberikan pertanyaan kepada Tuhan, tidak ada. Kita tinggal terima resiko. Tidak, bukan kita yang bertanya, kita yang ditanya sama Tuhan. Kita yang ditanya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang bertanya sama manusia itu. Sekarang saya mau berikan contoh saya. Ya. Coba bagaimana? Bagaimana itu? Mohon maaf sebelumnya, saya juga memang orangnya tidak sekolah juga, tapi mohon maaf ya. Enggak apa-apa.
apa-apa, bebas. kita ini contohnya itu kayak namanya absen keadilan lah. Mak, kayak mana Contoh ya. absen keadilan? Oh ya, agak lain. Absen keadilan. Bu Karyana juga sudah tidur, Bu Karyani ini. Absen kehadiran di sekolah masing-masingmu. Di situ ada orang yang rajin, ada orang yang tukang alfa, ada orang yang punya nilainya bagus, ada orang yang nilainya tidak baik. Itu dinilai oleh wali kelas masing-masing dan hasilnya itu ditunjukkan kepada kepala sekolah dan disitulah hasilnya itu kita menerima. Ini contoh. Bagaimana? Host, izin sedikit host. Mungkin kita agak melebar host. Mungkin agak melebar. Ini dulu yang saya mau tanya. Tuhan itu kan maha kaya, maha segala-galanya. Kok timba aja nggak punya itu loh? Itu yang saya mau nanya host. Silakan host. Biar kita nggak melebar gitu kan. Silakan. Itu dia. Ya karena wujudnya itu kan manusia, Pak. Tuhan. Wujudnya kan manusia. Kan Tuhan. Iya, Tuhan itu dalam arti firman-Nya, Pak, bukan manusianya. Firman. Bapak menilainya kan Ini satu aja kalau dia. Oh, itu manusia kok disembah. Oh, itu manusia kok. Oh, nggak ada yang ke sana, Olive. Kita lagi tidak membahas tentang penyembahan. Yang ditanya ini Tuhan biarkan Olive. Makanya kalau kau gereja jangan baca Yohanes 1:1 aja terus. Yang saya tanya apa? Tuhan itu kan maha kaya, maha segala-galanya. Ini kan Tuhan. Ya kan sudah saya jawab. Kalau Tuhannya itu kan Tuhan, engkau tidak punya timba. Ini yang saya tanya. Kenapa Tuhanmu timba aja nggak bisa beli? Ini loh. Mana sih? Itu hal yang sepele, Pak. Kalau Tuhan itu hal kan, sepele aja kau tidak bisa jawab, bagaimana dengan hal yang besar? Bukan seperti itu. Dia hanya menyampaikan firman, bukan untuk menjadi raja di sana. Bukan masalah raja, ini timba loh yang dibahas. Hubungannya timba ini apa? Betul, Pak. Itu penilaian sangat manusiawi, Pak. Tapi gini, Bapak menilai orang itu kaya, gitu. Punya segalanya, Tuhan aja lebih dari itu, kan gitu penilaiannya Bapak. Kan begitu kan? Dinilai dari segi manusianya, duniawinya kan? Lah kan dia Tuhan. Ya iya, firman-Nya saya bilang, Yesus itu bukan adalah Tuhan, firman yang hidup. Bukan manusia jadi Tuhan, bukan. Di mana ayatnya Yesus firman yang hidup? Jangan ngarang-ngarang kau. Di mana? Ya kau kalau baptis saja saya sekarang tahu, kalau ada. Cuma saya sendiri kan, Bapak ngambil kelemahan saya nggak belajar di situ. Iya memang tidak ada, itu hanya doktrin gereja. Saya pernah dengar, Pak. Saya pernah dengar. Betul, itu doktrin gereja. Tidak ada dijelaskan ayat Yesus adalah firman yang hidup. Tapi satu keyakinan saya itu yang benar. Nggak ada. Kamu itu firman yang hidup itu kalau mau cari di Bible tidak ada tertulis. Itu hanya perkataan pendeta doang. Itu perkataan pendeta itu. Jadi dari abang-abang Ustadz orang ini tidak percaya Yesus, begitu intinya ya toh? Percaya. Iya sebagai utusan Tuhan, Alek. Menilainya kan dari manusianya itu yang ya emang manusia dia, Olive. Kamu dari tadi dari manusia. Coba kau tunjukkan dia dari manusia. Bapaknya itu menilainya dari manusianya, Pak. Ya emang manusia kok. Coba kesampingin dulu. Tuh. Nah, coba kau tunjukkan di mana dia Tuhannya. Silakan kau jawab. Ya, dia itu firman yang hidup. Memang dia itu. Di mana tertulis firman yang hidup? Melalui itu. Di mana tertulis firman yang hidup? Kalau garis besarnya orang memandangnya itu, maksudnya menilainya itu nabi. Tapi kita sebagai umat Kristen itu Tuhan. Itu iman, Olive. Ya kan ini apa-apa. diskusi. Sampai menilai, oh Muhammad itu Tuhan. Ya nggak masalah kan. Loh apa kau ini, Olive? Ya, kan juga, orang nyambung. Hanya sampai kan bilang Rob itu kan juga Tuhan juga. Sama, nggak apa-apa.
Ngomong Bukan di situ diskusinya. Bukan di situ, ngawur. Nah sekarang kalau umat Bukan di situ diskusinya. Tuhan, dipertanyakan, oh itu manusia kok jadi Tuhan? Nah itu kan memandang dari segi manusianya, Bapak. Siapa yang nanya? Nggak ada yang nanya gitu kok. Kau yang menyimpulkan gimana sih? Ini kan kita nanya, Tuhan kan itu maha segala-galanya, maha pemberi. Nah kenapa dia timbanya nggak punya gitu loh? Ya karena dia kan menjelma jadi manusia, Bapak. Dibilang Tuhannya itu firman-Nya, bukan Tuhan itu mempunyai kuasa. Ya memang itu Allah. Makanya kalau orang Kristen yang mempunyai kuasa, kehendak itu Allah. Orang Kristen jangan seolah-olah gini loh Pak, disamakan Allah dengan firman-Nya itu beda. Ngomong apa? Itu Tuhan, tidak. Kamu ngerti gak sih apa itu arti firman? Gimana Pak? Firman itu apa? Firman itu adalah ya ini ajaran Tuhan. Dia sosok atau bukan? Gimana? Dia sosok atau bukan? Sosok. Ya kalau penyampaiannya itu harus melalui mulut, ngomong, sosok di sana. Kalau istilahnya Tuhan memberikan firman, masa enggak melalui mulut? Yang keluar itu sosok atau bukan? Yang keluar dari suara itu sosok bukan? Ya. Benar, sosok. Bagaimana sosoknya suara itu? Sosoknya? Ya maksudnya itu kan melalui sebenarnya ketinggian, ilmu ini ketinggian. Jadi ngomongnya tuh melalui dari manusia. Kalau Olive, firman itu dengarkan, Olive. Firman itu bukan berbentuk sesuatu, dia bukan entitas. Jadi hanya sebatas bunyi-bunyian gitu loh. Contoh suara saya ini, kamu tidak akan bisa tahu wujud suara saya karena memang dia berbentuk gitu loh, bukan wujud ya. Kalau Islam itu wujud itu ada ya. Nah, tidak ada entitas. Suara itu hanya sebatas bunyi yang kita dengar. Gitu, gelombang suara gitu loh. Jadi dia tidak berbentuk apa-apa. Gitu. Jadi ketika Tuhan ingin berfirman, jadilah. Iya, hanya sebatas suara aja, nggak ada apa-apa. Itu aja masih disangsikan, apalagi yang dibisikin, Pak. Ngomong apa? Olive ini nggak nyambung. Bapak itu gimana? Nggak nyambung Olive ini kayaknya nih. Mending Alek yang diajak nyambung. Iya, Olive. Ya. Saya mau nanya. Boleh. Yesus ini berasal dari mana sebenarnya dia ini? Ya kalau tanya berasal dari mana ya dari Maria. Dari Maria. Nah, Yesus dan Maria ini ada hubungan apa dia mereka berdua? Ya, itu kan istilahnya memang Tuhan itu datang ke situ, ke rahimnya Maria. Iya, saya tanya, Yesus ini apanya Maria? Ya nggak tahu. Saya kurang belajar. Kalau menurut Anda, dia tidak akan ibunya. Nah, lantas bagaimana caranya kamu tahu Maria, sedangkan kamu pun nggak tahu itu hubungan dia apa? Ya di kitab kan ditulis juga. Kalau itu apa yang tertulis di situ? Ya Yesus kan jadi anaknya Maria memang. Anaknya Maria. Jadi Yesus dan Maria hubungannya apa? Ibu dan anak. Ibu secara dan manusia. anak. Secara manusia. Ya memang manusia. Waktu Yesus lahir yang keluar manusia atau Tuhan? Yang keluar ya manusia, yang manusia. mengandung manusia. Ya. Mengandung manusia. Berarti bukan Tuhan kan? Saya kan udah bilang itu firman-Nya menjelma menjadi manusia.
Ya kalau dibilang manusia, secara kemanusiaannya manusia, Pak. Pak, mohon maaf ya, saya bisa ini. Manusia dari mana dulu? Makanya Bapak jangan melihat Mohon dari izin. manusianya terus. Lihatlah dari sisi Tuhannya. Izin Pak, Pak Ustadz. Kalau ditanya manusianya kenapa, Lek? manusia, Pak. Saya manusia. Ya. Kata perempuan itu kepada Tuhan. Engkau tidak punya tindak, ya, begitu ya, Kang? Kata perempuan itu kepada Tuhan, ya. Karena itu, mohon maaf ya, mungkin karena perempuan itu tidak punya iman. Tidak punya iman. Maka Alasannya? Alasannya, nah, apakah ini betul-betul anak, ya toh? Betul-betul anak Allah, betul-betul Mesias, nah dia uji kepada Tuhan, yaitu Yesus. Maka perempuan Menguji itu bisa dalam hal apa ini? Menguji dalam hal apa? Oh, jadi perempuan ini menguji Yesus. Ya. Nah, karena ini kan begini. Menguji bagaimana? Di situ kan katakannya begini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, ya? Iya toh? Timba. Ya. Dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup ini? Dia ditanya toh. Nah, baru disitulah ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami?